Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan nikmat sehingga presentasi ataupun pemaparan materi kali ini yang berjudul elastisitas dan gaya Pegas dapat terlaksana. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umat. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Febri Erlangga, kelas 3D, Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Elektro. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada materinya. Yang pertama adalah elastisitas. Dalam ilmu fisika, elastisitas ialah suatu kecenderungan ataupun kemampuan pada suatu bahan agar dapat kembali ke bentuknya semula setelah terdeformasi. Pada benda yang bisa kembali ke dalam bentuk semula sesudah gaya yang mengenainya dihilangkan, maka benda tersebut disebut dengan benda elastis. Misalkan, pada saat kalian menarik pegas hingga kemudian semakin bertambah panjang, kemudian dengan pegas tersebut akan kembali ke ukuran semula sesudah gaya tarik tersebut dihilangkan. Akan tetapi sebaliknya, pada benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula sesudah gaya yang mengenainya dihilangkan, dikenal juga dengan sebutan benda plastis. Contoh-contoh benda plastis diantaranya ialah plastisin, lumpur, dan tanah liat. Kemudian kita masuk pada besaran-besaran dalam elastisitas. Pertama adalah tegangan. Apa sih itu tegangan? Tegangan merupakan besarnya suatu gaya yang bekerja terhadap benda dengan memiliki luas penampang yang tertentu. Kemudian secara sistematis, rumus tegangan dapat dituliskan seperti berikut, yaitu tegangan sama dengan gaya dibagi satuan luas, atau tegangan sama dengan F per A. Yang selanjutnya adalah regangan. Regangan merupakan suatu perubahan relatif dari ukuran suatu benda yang mengalami tegangan. Kemudian regangan ini dapat dihitung dengan cara membandingkan perubahan yang terjadi, yakni pada panjang awalnya dan juga terhadap peningkatan perubahannya. Kemudian secara sistematisnya, rumus dari regangan tersebut dapat dituliskan seperti berikut, di mana regangan sama dengan panjang setelah regangan dibagi panjang awal. Kemudian modulus elastisitas atau disebut juga modulus Young. Modulus Young merupakan suatu besarnya gaya yang terjadi pada luas penampang tertentu guna memberi keregangan terhadap suatu benda. Dalam hal ini, istilah lain modulus Young adalah suatu bentuk perbandingan yang terjadi di antara tegangan dan regangan pada suatu benda, di mana pada nilai modulus Young mengacu terhadap tingkat elastisitas dari suatu benda yang apabila meningkat nilai modulus Young, maka akan semakin besar juga tegangan yang dibutuhkan guna meregangkan benda. Berikut rumus modulus Young. Kemudian batas elastis. Sifat elastis yang dimiliki pada suatu benda mempunyai batasan hingga mencapai pada suatu besar gaya tertentu, di mana jika pada gaya yang akan diterima lebih kecil dibandingkan batas elastisitasnya, maka benda tersebut akan kembali kepada bentuk semula pada saat gaya itu dihilangkan. Namun, jika gaya yang diberikan justru lebih besar dibandingkan dengan batas elastisitas pada benda,
maka pada benda tersebut tidak bisa kembali kepada bentuk semulanya. Kemudian pada suatu benda yang secara permanen dapat berubah bentuk, di mana pada benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya yang diaplikasikan padanya. Dalam fisika, suatu perilaku yang elastis dapat berbeda terhadap bahan yang berbeda. Seperti misalnya pada logam, yang dimana kisi atau atom yang akan berubah ukuran pada bentuknya pada saat kerja diaplikasikan, atau pada energi yang ditambahkan pada sistem. Sedangkan pada saat gaya dilepas ataupun dihilangkan, maka kisi atau atom akan kembali ke dalam kondisi energi asli yang lebih rendah. Kemudian pada bunyi hukum Hooke, apabila pegas ditarik dengan menerapkan suatu gaya tanpa melebihi batas elastisitasnya, maka pegas tersebut akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan pada benda titik seimbangnya, namun arahnya akan saling berlawanan dengan arah gerak benda. Berdasarkan matematis, rumus hukum Hooke dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana pada lambang atau yang bersimbolkan negatif dalam hukum Hooke mempunyai arti bahwa pada gaya pengembali di suatu pegas akan bertentangan terhadap arah simpangan dari pegas. Kemudian dengan ketentuan pegas atau simbol K menerangkan mengenai ukuran kelakuan pegas, di mana pada pegas yang kaku memiliki nilai K yang besar, sedangkan pada pegas yang lunak memiliki K yang kecil. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas lebih sering dikenal dengan gaya elastis ataupun karet karena bentuknya yang bisa berubah menjadi lebih panjang dibandingkan bentuk semula. Padahal pada kenyataannya pegas biasanya dihasilkan oleh benda berbahan logam dan tidak memiliki kelenturan. Namun akibat gaya yang dihasilkan benda tersebut, ia memiliki sifat elastis. Dalam ilmu fisika, gaya pegas didefinisikan hukum Hooke yang dihasilkan dari gagasan Robert Hooke. Hukum tersebut mengamati tentang adanya hubungan benda dengan gaya yang dihasilkan agar bisa memanjang dan kembali ke posisi sebelumnya. Contoh benda yang memiliki gaya pegas adalah sambungan komponen persneling pada kendaraan memanfaatkan pegas untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian, mikroskop mampu berperan sebagai alat untuk melihat komponen kecil yang bahkan tampak kasat mata. Untuk rumus gaya pegas sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya yang terjadi pada pegas, kemudian K adalah konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang. Kemudian kita masuk pada susunan paralel pegas. Dalam hal ini, gaya yang digunakan agar dapat menarik kedua pegas bisa mengalami pertambahan panjang dari kedua pegas dengan ukuran yang sama, dengan rumus seperti berikut. Kemudian energi potensial pada pegas. Energi potensial pegas adalah suatu kemampuan pegas agar dapat kembali ke bentuk awalnya. Dalam hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat menarik pegas atau besarnya energi potensial pegas supaya bisa kembali ke bentuknya semula. Untuk menghitung besarnya energi potensial pegas, maka digunakan rumus dan langkah seperti berikut. Baik, demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.